Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasulullahi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, selamat siang kepada Bapak dan teman-teman semua. Saya selaku moderator akan menyampaikan materi mengenai adat dan filsafat. Baiklah, langsung saja saya memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu Ega Fitria Zalma. Yaitu saya sebagai moderator. Yang kedua ada Afifah Sakinah Nasution, Anita Zahara, dan Mike Yolanda. Baiklah, langsung saja penyampaian materi. Untuk pembacaan materi pertama yang akan disampaikan kepada Mike. Kepada Mike dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu tentang pengertian adab. Adab adalah pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanam ke dalam manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tantangan penciptaan sedemikian rupa. Sehingga hal ini membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepriadaban. Adapun adab menurut para ahli, yaitu Al-Jurjani mendefinisikan adab adalah proses memperoleh ilmu pengetahuan yang dipelajari untuk mencegah pelajar dari bentuk kesalahan. Dan kemudian menurut Sugarda Purbakadja mengatakan adab ialah budi pekerti, watak, kesusilaan, yaitu kelakuan baik yang merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap kaliknya dan terhadap sesama manusia. Baiklah, itu penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah pembacaan materi yang pertama, itu mengenai pengertian adab. Selanjutnya, untuk pembacaan materi yang kedua, pembahasannya pentingnya adab bagi manusia, yang dibacakan oleh saya sendiri. Adab adalah sebuah metode dalam struktur konsepnya, membimbing beberapa unsur-unsur dalam diri manusia, seperti pengetahuan atau ilmu, amal, pengajaran atau taklim, dan pengasuhan yang baik atau tarbiyah. Pentingnya adab bagi manusia, karena adab menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk, serta dapat mengarahkan manusia kepada fitrahnya, yaitu menyembah dan taat kepada pancaran sinar petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan adab yang benar, niscaya manusia dapat menyelamatkan dirinya dari pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan yang keliru lagi menyesatkan. Oleh karena itu pula, pemahaman yang benar terhadap adab ini pula dapat menghaluskan budi pekerti seseorang, sehingga dapat dikatakan semakin tinggi ilmunya seseorang, maka semakin tinggi pula lah budi pekertinya. Itulah pembacaan materi yang kedua. Untuk pembacaan materi yang ketiga, mengenai macam-macam adab yang akan dibacakan oleh Afifah. Kepada Afifah dipersilahkan. Baik, saya akan membaca tentang macam-macam adab. Yang pertama, adab berpakaian. Pakaian tidak merupakan bentuk syura ataupun ketenaran, yaitu pakaian yang sedang tren di masyarakat karena warnanya dan modelnya yang baru sehingga membuat pandangan masyarakat tertuju kepadanya. Yang kedua, adab makan. Adab dalam makan harus diperhatikan dari berbagai hal. Pertama, makan harus halal, baik dari cara memperolehnya dan baik dari gizi, terhindar dari keharaman dan kesubhatan. Yang kedua, pada saat makan dan minum hendaknya diniatkan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, mencuci tangan sebelum makan dan duduk dengan rendah hati. Yang keempat, menerima apa adanya dan makan dengan baik dengan siapapun. Yang ketiga yaitu adab berbicara, aktivitas atau kebiasaan sehari-hari, alangkah baiknya mengetahui cara berinteraksi dengan baik terhadap orang lain.
Adab berbicara harus dipahami dan dimengerti dengan maksud mengerti dan berinteraksi dengan baik kepada orang lain, baik secara baik dan benar. Yang kelima, ada adab berdoa. Doa memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam yang termasuk ibadah agung. Doa menunjukkan bukti ketergantungan seseorang hamba kepada Sang Pencipta dalam meraih segala yang bermanfaat dan menolak segala hal yang membawa mudarat. Dengan mendoa, maka akan tampak keterkaitan seseorang hamba dengan Rabbunya ataupun dengan Allah. Baik, adab menuntut ilmu. Hendaknya sebagai siswa harus menghormati guru, berteman dengan guru, dan mengucapkan salam kepada guru. Duduk dengan rapi dan sopan, serta mendengarkan dengan baik. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, mencatat dan menulis ilmu, memiliki waktu yang cukup untuk mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu, dan tidak menyembunyikan ilmu. Adab terhadap diri sendiri. Seperti seseorang muslim juga meyakini bahwa keimanan dan amal salih dapat membersihkan dan mensucikan jiwa, adapun yang dapat menodai adalah keburukan, kemaksiatan, dan kekufuran. Adab terhadap teman. Mereka saling mencintai, saling tolong-menolong dalam kebaikan, dan saling mengingatkan dalam nasihat kebenaran. Adab terhadap orang tua. Berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada keduanya, merendahkan diri terhadap keduanya, bertutur kata yang lembut dan sopan, menjaga nama baik orang tua, melaksanakan janji dan wasiatnya, berdoa dan memohon ampun kepada orang tua, menyambut silaturahmi kepada sahabat orang tua ataupun karib orang tua, dan berziarah ke makam orang tua apabila sudah meninggal. Sekian pembacaan materi dari saya tentang macam-macam adab. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah pembacaan materi yang ketiga. Untuk pembacaan materi yang terakhir, itu penerapan pendidikan adab yang akan dibacakan kepada Anita. Kepada Anita dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang terakhir yaitu penerapan pendidikan adab. Proses penanaman adab dalam diri manusia menurut Al-Atas dapat dilakukan melalui proses pengajaran dan pembiasaan yang dilakukan sejak dini. Anak harus dibiasakan dengan adab dengan kepribadian yang baik. Proses ini harus berkelanjutan hingga anak tersebut mencapai umur mumayyiz dalam rangka untuk melatih pemikirannya sehingga dapat berfungsi membedakan antara sesuatu yang baik dan buruk. Latihan dan pembiasaan ini merupakan sebuah proses bagi kesempurnaan jiwa akal dan rohaninya sampai waktu usia matang atau balik. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah penyampaian materi mengenai adab dalam filsafat. Jikalau ada salah, kami mohon maaf. Saya selaku moderator mohon undur diri. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.